Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta rapat, sesuai undangan yaitu operator atau tenaga administrasi sekolah. Namun jika ada kepala sekolah, kami juga berterima kasih atas kesediaannya bergabung. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia, berkah keselamatan. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan. Amin. Bapak Ibu mohon izin saya melalui record video karena ada kegiatan pagi ini, nanti saya menyusul melalui Zoom. Mohon kita tetap melaksanakan rapat sesuai jadwal, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Erika dan tim. Saya izin share screen biar kita langsung to the point saja. Oke, kita akan rapat hari Senin 26 April 2021 ya, jam 9 pagi. Nanti pembukaan, pemutaran video ini, kemudian penyampaian jawaban pertanyaan yang masuk. Per saat ini sudah hampir 280 yang mengisi daftar hadir melalui link s.id/insentif PTK. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang belum ya. s.id/insentif PTK. Karena di daftar hadir ini kita akan minta konfirmasi data jumlah PTK honorer yang akan diajukan sebagai bahan kami untuk mengecek ulang dari data-data yang sudah diperbaiki oleh tim. Kami juga minta daftar nominatif Excel di dalam inputan ini sebagai backup data. Jadi kalau nanti ada perubahan nomor rekening atau data lain, kami bisa ambil dari data ini. Namun data yang menjadi acuan untuk sampai saat ini yaitu data yang ada di online yang Bapak Ibu bisa pantau melalui s.id cek usulan insentif. Sesuai dengan surat edaran sebelumnya. Baik, kita akan langsung saja membahas catatan-catatan. Ini nanti setelah Bu Erika menyampaikan, menjawab semua pertanyaan yang ada di daftar hadir, maka dari masing-masing petugas, termasuk Bu Erika, sesuai wilayahnya, kami minta untuk menyampaikan laporan, kendala, permasalahan, dan tindak lanjut, serta pengumuman ke masing-masing wilayahnya. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing sekolah di wilayah tersebut yang perlu disampaikan oleh petugas kami. Kemudian kita tanya jawab dan penutup. Baik, untuk catatan, di sini kami pertegas Bapak Ibu, pengajuan dari usulan yang tidak sesuai dengan kriteria akan kami proses ke Inspektorat dan BPK. Atau BPK lah ya, mana yang duluan. Dan apabila tetap cair, akan diminta mengembalikan insentif yang diterima ke kas daerah. Jadi di-store ulang ke kas daerah jika tidak sesuai kriteria. Nah, sengaja kami buka secara transparan melalui link website atau Google Form Publish, sehingga kita dapat sama-sama mengecek. Bahkan antar sekolah bisa saling mengecek jika ada PTK honorer yang tidak sesuai syarat. Misalnya, saya dapat WA dari salah satu sekolah. Pak Anang, itu di sekolah ini, dia adalah honor APBD gaji 1,8. Apakah boleh? Nah, itu adalah data konfirmasi. Artinya saya jawab tidak boleh karena di kriteria kita tekankan tidak boleh. Langsung saya hapus. Ada lagi, itu ada guru yang belum S1, masih ada. Dimasukkan, tolong konfirmasinya apakah boleh. Tentu tidak boleh dan langsung saya hapus. Juga hal-hal lain seperti guru belum S1, guru yang kurang dari 12 jam di induk, namun dapat tugas tambahan di tas pun ini tidak sesuai syarat. Dan hal-hal lainnya nanti kita bisa lihat di diskusi atau hasil rapat. Nah, dari hampir 280 pertanyaan yang telah saya baca, ketika dirangkum ini ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama tentang batas umur. Batas umur ini di dalam Juknis sudah kita jelaskan.
bahwa untuk tenaga administrasi maksimum 56, untuk guru maksimum 58. Tolong benar-benar dijadikan pegangan acuan. Kalau tidak sesuai, jika ada guru yang lebih dari 58, tenaga administrasi lebih dari 56, tolong hubungi petugas untuk minta dihapus datanya. Kemudian untuk guru kurang dari 12 jam dapat tugas tambahan. Tas, apakah bisa usul? Tidak bisa. Yang bisa kita proses sementara jika tugas tambahan adalah operator sekolah. Bisa. Kemudian status honor berubah tas karena kami memverifikasi 7.000 baris untuk sementara berdasarkan rumus Excel sambil dicek satu persatu oleh masing-masing petugas. Dalam waktu yang singkat ini memverifikasi 7.000 sekolah tentu tidak selesai jika datanya harus dibutuhkan segera. Namun jika waktu verval kami bisa diperpanjang, kami akan verifikasi by name by address termasuk untuk info GTK, SK-SK, dan dokumen-dokumen lainnya tentunya. Nah, kenapa berubah menjadi tas? Karena di rumus Excel saya baca JJM-nya secara otomatis. Saya bikin rumus, kalau JJM-nya lebih dari 50 jam, atau kosong, blank, atau error, maka dianggap tas. Nah, di sini tentunya banyak yang konfirmasi bahwa itu adalah guru, bukan tas. Terima kasih atas konfirmasinya dan kami segera perbaiki. Hubungi petugasnya. Seharusnya di kolom daftar nominatif itu ada satu kolom tambahan, yaitu statusnya, apakah sebagai guru dan sebagai tas. Nah, itu yang kemarin tertinggal. Mohon maaf sehingga merepotkan lagi Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi hal-hal seperti ini. Next, mengajar lebih dari 12 jam tapi di info GTK kurang dari 12 jam. Apakah bisa usul? Tidak bisa, karena acuan kita adalah info GTK. Info GTK ini yang akan menjadi acuan juga bagi auditor BPK. Mereka akan melihat, Pak, ini tahapan vervalnya seperti apa? Kami menjelaskan begini, kriterianya mana? Kriterianya ini. Bukti dari vervalnya mana? Yaitu info GTK sebagai satu-satunya dokumen yang paling valid, yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara online, yang dikeluarkan resmi oleh Kementerian Pendidikan. Seperti itu. Ini pengalaman saya menghadapi BPK beberapa kali untuk menjelaskan tahapan-tahapan sertifikasi atau TPG dan tamsil. Kemudian TMT di info GTK kurang dari 3 tahun. Apakah bisa usul? Tidak bisa. Sehingga walaupun sudah mengajar lebih dari 3 tahun, tapi di info GTK-nya tertera kurang dari 3 tahun, maka mohon untuk tidak mengusulkan. Silakan perbaiki info GTK-nya. Nanti pada pendataan berikutnya boleh menyusul. Mudah-mudahan kami mendatanya per semester, bukan per tahun. Sehingga untuk periode Juli sampai Desember, Bapak Ibu bisa, mudah-mudahan bisa diusulkan. Lanjut, JJM guru, apakah boleh tidak linear? Boleh. Ini juga mohon maaf, ada yang komplain, Pak, itu di surat edaran sebelumnya harus linear. Ini ternyata boleh tidak linear. Ya, kami baru ingat waktu hasil rapat bersama para kabid, waktu itu ada salah satu kabid, Bu Mondi, menyampaikan usulan supaya boleh tidak linear, karena guru SMK banyak yang keahlian ganda, banyak yang ijazah dengan mapel yang diampu juga tidak linear, dan itu juga perlu menjadi pertimbangan. Akhirnya kami akomodir dan boleh tidak linear. Mohon maaf jika di surat edaran sebelumnya belum tertuang masalah boleh tidak linear ini. Lanjut, guru JJM apakah harus 12 jam di sekolah induk, Dapodik? Ya. Ya, harus ini ya, harus 12 jam minimal. Jadi boleh lebih. Kenapa harus minimal 12 jam di sekolah induk? Karena yang menjadi acuan adalah sekolah induk tersebut bagaimana guru honorer dapat berkontribusi dengan jumlah jam minimal yang diatur oleh peraturan bahwa seorang guru itu harus mengajar minimal 20 jam. Kenapa kok tidak menambahkan di sekolah lain? Karena kita mengantisipasi agar guru-guru honorer itu betul-betul diberdayakan di sekolah induknya dulu, baru menambah jam di sekolah lain. Sebagai guru honor dengan status di sekolah tersebut, yang diusulkan oleh sekolah tersebut, maka harus dibuktikan dengan minimal 12 jam di sekolah induk. Guru belum S1, D4 apakah boleh mengusulkan? Sementara tidak boleh dulu ya, kecuali yang diberi tugas tambahan sebagai operator. Ini sudah kami jelaskan di
surat edaran kepala dinas untuk kriteria, nanti kami sampaikan setelah ini. Kemudian belum ada rekening PTK, apakah boleh pakai rekening PSG? Tidak boleh, tetap harus rekening PTK. Silahkan di Japri petugasnya, cek di grup hasilnya atau di link tersebut, kemudian bisa juga tanyakan petugasnya. Jika belum ada jawaban dari petugas dalam waktu yang cukup lama, misalnya 1 jam, silakan menghubungi saya. Kemudian tidak ada info TK, apakah boleh? Boleh. Guru BK menjadi tas, ini juga karena rumus Excel, silakan di Japri untuk diperbaiki. Guru juga ada yang berubah, selain guru BK ada yang berubah jadi tas juga, tolong di Japri juga petugasnya untuk diperbaiki. Namun pastikan bahwa guru-guru ini sesuai kriteria, seperti 12 jam di sekolah Indo, minimal 3 tahun, dan S1 tadi, atau D4. Info GTK yang sudah diperbaiki dan sudah sesuai kriteria, apakah bisa menyusul? Bisa, tapi per cut off pendataan ya, mudah-mudahan per semester. Jadi untuk semester ini, jika memang menjadi acuannya adalah pembayaran TW1 dan TW2 melalui data ini, maka kita jadikan acuan untuk 6 bulan. Namun nanti kami akan sampaikan ke pimpinan untuk mencari kebijakan yang terbaik lah ya. Mudah-mudahan bisa mengakomodir Bapak Ibu yang data-datanya masih salah di Dapodik. Lanjut, rekening yang sudah ada masih dianggap belum, Japri aja petugasnya untuk diperbaiki. Bagaimana cara menghitung masa kerja sesuai di info GTK, apa yang tertera di info GTK itulah jadi acuan pembayaran kita, minimal harus 3 tahun. Kemudian bagaimana JJM guru BK, sesuai Permendikbud, guru BK berdasarkan siswa, kalau tidak salah 150 siswa. Baik, itu adalah terkait dengan poin-poin yang ada di pertanyaan. Kemudian saya akan share screen lagi, ini adalah kriteria ya, kriteria yang coba kami buatkan melalui surat edaran sambil menunggu pergub yang sedang diproses di Biro Hukum, karena bagaimanapun juga harus ada acuan tertulis, dan ini adalah hasil kesepakatan awal kami para tim di bidang PTK setelah berdiskusi juga dengan pernah dirapatkan. Namun tidak menutup kemungkinan kriteria ini akan ada perubahan. Di sini disampaikan jika ada perubahan, maka akan disampaikan secara tertulis. Mudah-mudahan perubahan itu adalah untuk mengakomodir yang belum, bukan untuk mengurangi yang sudah. Kemudian di sini disampaikan juga bahwa penyampaiannya, pemberian ini disesuaikan dengan kondisi kemampuan anggaran pemerintah daerah Prof. Sumsel. Sebagaimana kita ketahui di media bahwa anggaran untuk insentif honorer yang telah pernah disampaikan di Dinas Kota Palembang dulu, yaitu 20 miliar. 20 miliar per tahun, Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Jika yang menerima sekitar 7.500 sampai 8.000 dibagi 12, maka kita akan mengetahui besaran perkiraan berapa per bulannya. Namun untuk diketahui bahwa total PTK honorer kita sesumsel di sekolah negeri itu ada 14.000 lebih. Nah, apabila tidak kita lakukan kriteria-kriteria ini atau penyaringan, maka 14.000 itu kita harus tampung semua, dan yang dikhawatirkannya adalah menyalahi dari undang-undang atau peraturan-peraturan di atasnya. Seperti misalnya undang-undang tentang guru dan dosen. Di sini minimal guru itu harus S1, ada di sini tertuang. Kualifikasi memperoleh pendidikan setara sarjana atau D4. Kemudian peraturan tentang 12 jam mengajar sebagai beban minimal guru. Ada lagi peraturan lainnya tentang pensiun dan lain-lainnya. Tentu hal-hal itu harus kita akomodir sehingga ditetapkanlah kriteria seperti ini. Seperti yang telah dibacakan sebelumnya, ini ada sedikit perubahan. Yang pertama untuk guru, yaitu bertugas pada Satmikala atas sekolah, dibuktikan surat dari kepala sekolah saja cukup, tidak perlu dari kepala dinas. Kemudian tidak mendapatkan tunjangan profesi atau bahasa kita sertifikasi, yang sudah serti tolong jangan diusulkan. Belum mendapat insentif atau tunjangan lain yang dananya bersumber dari anggaran APBN maupun APBD, seperti tamsil ya, kan ada tamsil kalau untuk yang PNSD tapi ini, atau insentif lain yang dari APBN maupun APBD, misalnya tunjangan khusus juga tidak ada rasanya.
Kemudian yang keempat, bukan merupakan guru tidak tetap yang memiliki status honor daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi untuk honor-honor daerah yang digaji 1,8 juta atau 1 juta per bulan, itu untuk sementara tolong jangan diusulkan dulu sambil kita melihat dari data yang ada. Jika ketersediaan anggaran masih cukup, tentu kita tidak ada salahnya untuk kita usahakan di periode berikutnya. Yang kelima, memiliki masa kerja minimal 3 tahun, kecuali untuk jenjang SLB ya, karena ini permintaan dari bidang PKLK bahwa mereka yang di bawah 3 tahun juga minta diakomodir, karena SLB itu ada kekhususan terkait dengan cara pengelolaannya dan terkait dengan beban kinerjanya. Untuk guru maksimal 58, dan yang terakhir ini ada sedikit revisi, yaitu memiliki kualifikasi akademik melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma 4 dan memiliki jam mengajar minimal 12 jam sesuai dengan jenjang pendidikan. Nah, di sini artinya sesuai dengan jenjang pendidikan ini boleh tidak linear, artinya mengajarnya ya sesuai dengan yang ada di SMK itu pastinya. Jadi sebenarnya kalau membingungkan bisa kita lihat aja nih. Dan bukan ekstrakurikuler, jadi tugas tambahan itu mohon maaf belum diakomodir. Kecuali untuk guru yang mendapat tugas tambahan sebagai operator sekolah, karena kita tahu operator sekolah ini memiliki beban pendataan yang sangat berat, karena semua pendataan dapodik dan lain-lain bertumpu pada operator sekolah sebagai garda terdepannya. Untuk pegawai tidak tetap, bertugas pada Satmikal seperti yang pertama, yang kedua sama, yang ketiga sama, seperti yang di atas. Masa kerja juga sama. Nah, bedanya di usia, paling tinggi 56, kemudian yang terakhir tupoksinya adalah seperti ini. Jadi ada operator yang memang bukan guru sebagai pegawai. Pegawai ini simple, tidak terlalu banyak pengunciannya karena undang-undang yang mengatur juga tidak sekompleks guru ya. Kalau guru memang harus diatur secara kompleks kriteria-kriterianya. Baik, inilah sementara kriteria yang kita jadikan acuan untuk menjaring data usulan calon penerima insentif. Sebagaimana judul di sini, ini adalah calon penerima, Bapak Ibu. Mohon kata-kata calon ini dipertegas karena kami juga belum berani menyatakan sebagai penerima kalau belum ada betul-betul pengesahan dari kepala dinas atau betul-betul memastikan bahwa anggaran itu bisa dicairkan dalam waktu dekat. Demikian. Baik, untuk selanjutnya saya akan share screen daftar hadir. Di sini kita sudah membuat daftar rapat Zoom insentif PTK honorer. Di sini ada data daftar nominatif. Mohon yang belum, sekali lagi, ini karena baru 281 sekarang. Ini masih ada yang belum mengisi tentunya, karena jumlah sekolah kita negeri ada 460. Kalaupun dikurangi yang tidak ada guru honorer atau yang memenuhi kriteria atau sekolah baru, harusnya di atas 450 sekolah yang mengisi. Baik, ini sekilas saja pertanyaan-pertanyaannya, rasanya sudah kita akomodir di dalam rangkuman tadi, namun nanti tetap saya minta Bu Erika untuk menjawab setiap pertanyaan ini secara singkat saja. Jika sudah dijawab pertanyaan yang mirip, maka tidak perlu untuk diulangi lagi. Seperti ini, guru BK jadi tas ya, hubungi petugasnya, Japri. Apakah guru gaji dari APBN boleh diusulkan? Guru tersebut sebagai penyuluh. Di sini yang kita kunci adalah di dalam kriteria, kita balik kriteria sebentar ya. Di kriteria itu bukan merupakan guru sebagai honor daerah. Nah, namun apabila dia mendapat gaji dari APBN, maka gaji itu bukanlah insentif atau tunjangan. Nah, yang kita kunci adalah di poin 4-nya dia tidak bertabrakan. Kalau dia memang penyuluh, berarti apakah dia honor daerah provinsi atau tidak? Kalau tidak, mungkin bisa diusulkan. Seperti itu. Belum mendapat insentif atau tunjangan lain yang bersumber dari APBN. Nah, kita lihat apakah bentuknya di dalam
Ini gaji ya. Kalau gaji dari APBN bukan berupa tunjangan atau insentif, maka seharusnya secara logika kita boleh diusulkan. Kemudian yang lain-lain, nih nama tertukar, hubungi petugasnya ya, pastikan bahwa sudah berubah supaya nanti tidak bermasalah jika memang ini bisa dicairkan atau bisa diajukan. Jumlah jam tidak terbaca, perbaiki info GTK-nya. Kalau memang belum selesai perbaikannya dan belum muncul, belum bisa melampirkan bukti info GTK yang valid, maka harus di-delete dulu datanya jika sudah terlanjur diusulkan. Guru yang mengajar 15 tahun tapi jam mengajarnya kurang. Nah, ini hal-hal ini memang kita sedih, kita prihatin juga Bapak Ibu sudah mengabdi 10 tahun lebih tapi tidak bisa diajukan. Nanti jadi bahan pertimbangan kami untuk merevisi kriteria ini. Mudah-mudahan pada periode berikutnya kita bisa lebih mengakomodir Bapak Ibu yang sudah berdedikasi mengabdi selama waktu yang lama namun belum terdata dengan baik di info GTK ataupun ada hal-hal lainnya. Banyak data PTK belum bisa masuk di info GTK. Tentunya ini menjadi PR kita bersama, kerjasama, koordinasi antara bidang PTK, bidang bagian sekretariat melalui subprogram untuk dengan Pak Wantoro dan yang lain supaya kita bisa memproses ini supaya lebih cepat. Kemudian yang lain-lain masalah sinyal yang mudah-mudahan waktunya kan kita perpanjang ya. Sampai betul-betul kami diminta mengajukan ini ke BPKAD atau membuat nota dinas ke Pak Gubernur. Jadi hari Senin ini kami juga langsung membuat draft konsep untuk nota dinas dan berkas-berkas lainnya. Nanti tinggal menunggu perintah dari Bapak Kepala Dinas kapan ini bisa diproses ke Bapak Gubernur maupun ke BPKAD. Nomor rekening mati ya, solusinya ganti nanti disusulkannya. Buat lagi. Format Excel salah, tidak ada sumber gaji, silahkan kirimkan format yang benar. Apa ya, rasanya pertanyaan ini mudah-mudahan sih sudah terjawab semua di sini. Nanti Bu Erika tolong diteliti satu persatu. Jika Bapak Ibu sudah merasa sesuai dengan kriteria, namun belum diusulkan, mohon untuk koordinasi dengan kepala sekolah atau japri ke kami, nanti kami bantu komunikasikan kepada kepala sekolah. Harusnya semua yang memenuhi syarat diusulkannya. Ini belum memiliki Bang Sumsel, japri saja ke petugasnya. Semua dianggap tas, perbaiki datanya ke petugas. Masa info GTK bisa dihitung dari PTK pada saat di sekolah lama? Sesuai dengan info GTK-nya ya. Tadi kita jawabannya iya sih yang ketiga ini, karena kan info GTK itu sudah mendata harusnya sejak SK pertama kali pengangkatan sebagai guru atau diupload pertama kali. Namun yang permasalahannya adalah ketika ada SK Kepala Dinas kemarin tergantikan, sehingga banyak yang justru tidak bisa diusulkan karena TMT-nya adalah bulan Juni kalau tidak salah, Juni 2018 dan belum 3 tahun kalau ini dihitung per Januari, karena kan nanti pembayarannya per Januari. Apakah bulan Januari itu bisa diakomodir? Awal Januari itu masih bisa dihitung, tentunya nanti Inspektorat dan BPK akan ada pertimbangan, ada pertimbangan bahwa selama SK-nya bulan Januari, mudah-mudahan tetap bisa dihitung untuk pembayaran Januari, seperti itu. Jumlah, oh ya, guru BK tadi sudah ada solusi. Kemudian yang lainnya ini belum masuk bisa diusulkan saat ini ya, silahkan diusulkan sambil kita tetap japri ke petugasnya untuk diperbaiki ya. Karena data acuan kita adalah yang ada di web yang Bapak Ibu bisa lihat di cek usulan insentif itu yang ada di grup ya. Itu adalah data final kita, posisi sekarang 7.500. Nanti pengecekan terakhir kami adalah pengecekan ganda melalui nomor rekening. Yang nomor rekeningnya sama maka akan kami delete secara otomatis dan dianggap duplikasi supaya tidak repot nanti ketika satu orang kok ada beberapa data. Oke, rasanya cukup sekian untuk daftar pertanyaannya.
kemudian yang terakhir saya ingin share screen juga tentang S.id cek usulan insentif ya. Nah, ini adalah acuan kita kalau kita mau ngecek. Kalau tidak bisa kita pakai link yang kami share per kabupaten kota ya. Saya stop share. Saya coba share Telegram. Nah, di Telegram ini, di info PTK Sumsel, kita sudah buat per petugas ya, sesuai dengan petugas. Misalnya Palembang ini Bu Erika, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat nama-namanya. Bapak Ibu silahkan bantu kami juga verbal jika mengetahui bahwa di antara nama-nama ini tidak memenuhi kriteria, tolong lapor untuk kami konfirmasi dan kami delete datanya. Tentunya laporan dari Bapak Ibu kami cross check dulu ke kepala sekolah atau ke operatornya sebelum kami hapus. Mudah-mudahan nanti para petugas juga melakukan hal ini. Nah, jika ada spasi di antara nama ini, artinya itu adalah data ganda. Nah, seperti ini. Nah, Yuliana ini ternyata ada 2. Nah, nanti kita tinggal pastikan apakah nama Yuliana ini benar 2 orang yang berbeda. Kita bisa geser ke kiri kanannya untuk mengetahuinya. Nah, mohon Bapak Ibu juga bantu cek jika di data sekolahnya muncul 2 kali. Misalnya satu sekolah ini muncul 2 kali. Jangan sampai usulan-usulan ini terduplikasi ganda sehingga nanti akan repot di belakang. Nah, itu yang terkait dengan nama-nama yang akan terus kami perbaiki dan juga akan kami cross check lagi berdasarkan daftar nominatif terupdate yang Bapak Ibu sampaikan di dalam daftar hadir rapat Zoom ini. Mohon untuk mengirimkan daftar nominatif terupdate-nya beserta lengkap nomor rekening yang sudah ada maupun data-data lainnya. Nanti ke depannya di kolom tugas tambahan itu kami minta di petunjuk di situ untuk menuliskan bahwa dia itu sebagai guru atau sebagai tenaga administrasi sekolah, karena kita memang kemarin belum menyiapkan kolom untuk status ya antara tenaga administrasi dan guru. Harusnya juga nanti kita lengkapi dengan kolom kualifikasi pendidikan atau S1 atau D4-nya. Tapi tidak apa-apa karena ini semuanya serba harus cepat Bapak Ibu. Mohon maklum kondisi yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk seluruh PTK honorer yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat secara legal formal di Info GTK. Mudah-mudahan bisa memperbaiki data dapodiknya dan segera menyusulkan untuk pendataan berikutnya untuk pencairan di semester berikutnya, atau kita akan sampaikan di rapat solusi untuk rekan-rekan yang belum terakomodir ini. Kami akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.